Selamat datang kembali di channel ini. Channel yang membahas seputar hacking dan computing. Oke, sebelumnya bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Serta jangan lupa nyalakan tanda loncengnya untuk tetap menerima update terbaru dari channel ini. Karena dengan subscribe, kalian telah membantu channel ini untuk berkembang serta menjadikan channel ini lebih baik untuk kedepannya. Terima kasih juga buat kalian yang udah subscribe dan mengikuti channel ini dari awal. Di video kali ini kita akan membahas tentang DVWA atau Damn Vulnerable Web Application. Ini adalah web application ya yang dibuat khusus untuk latihan serangan atau latihan hacking. Di dalamnya ada jenis-jenis serangan ya. Di sini ada brute force, command injection. Kita coba satu-satu. Ada brute force, command injection, ada CSRF, file inclusion, file upload, dan banyak lagi ya. Di sini ada SQL juga. Oke, sebelum masuk ke sini, kalian mesti ada beberapa setup yang harus kalian lakukan ya, yang harus kalian konfigurasi. Beberapa diantaranya adalah konfigurasi database MySQL sama instalasi beberapa modul tambahan seperti Apache 2 dan MySQL. Buat kalian yang udah ngikutin dari awal, pastinya kalian udah install Git ya. Dan ini adalah GitHub-nya DVWA resmi yang original. Silahkan kalian bisa clone di sini. Lalu kalian bisa menuju ke terminal kalian. Saya di sini menggunakan Ubuntu server ya, berjalan di VirtualBox. Di sini tidak bisa copy paste, sayang sekali. Kita ketikkan manual. Cloning, kita tungguin. Oke, udah selesai. Ada ya di sini DVWA, foldernya berwarna biru di sini. Kalian langsung aja pindahkan DVWA ini ke folder var www.html ya, dengan mengetikkan perintah move atau mv DVWA. Nah, setelah itu folder tujuan var www.html. Kita enter di sini. Oke, udah. Ketika udah pindah, kalian juga pindah direktorinya dengan mengetikkan cd var www.html. Oke, kita ls. Saya sebelumnya telah melakukan ya beberapa setup serta ada cloningan juga di sini. Ini yang DVWA asli nih, hurufnya kecil semua, dan ini yang barusan tadi kita pindah DVWA hurufnya gede semua. Oke ya, kita masuk ke foldernya cd DVWA, kita ls, kita ubah permissionnya atau hak akses dari si config ini. Mouse saya tidak bisa masuk ya di sini, nggak kelihatan, hitam, hilang, nggak apa-apa. chmod 777 config. Oke, kita ls, dan seharusnya di kalian berubah menjadi hijau juga seperti ini ya.
Mungkin tulisannya, kalau saya ada backgroundnya hijau, kita clear aja dulu. Kita masuk ke config ls. Nah, di sini filenya harus kita rename dulu ya, dengan cara move config.ing.php.this ya. Ini untuk pengetahuan kalian aja, shortcut di command line Linux supaya tidak mengetik terlalu lama. Jadi kalian bisa gunakan di atas caps lock ya, tab ini di keyboard. Tombol tab untuk autocomplete lah, seperti itu. Kita move config.ing.php.this berganti menjadi config.ing.php. Kita buang akhirannya, .this nya kita buang. Oke, udah. Kita ls. Lalu kalian install aplikasi Nano ya. Nano adalah sebuah aplikasi text editor berbasis command line atau CLI yang easy to use lah. Oke, apt install Nano, karena saya sudah menginstal ya. Jadi harusnya seperti ini. Nano, nama file, kita enter. Nah, di sini yang harus kita ubah adalah database server ini dari 127.0.0.1 kita ubah menjadi local host. Dan ini database-nya default ya, saya pakai default DVWA. DB usernya juga default DVWA. Passwordnya mungkin saya akan ubah karena ini tutorial. Kalian boleh ubah semua kalian asal kalian ingat ya. Saya akan ubah menjadi pass. Oke, udah, nggak ada lagi di sini, masih default semua. Kita Ctrl plus X, kita tekan huruf Y di sini, kita enter aja udah. Kita clear layar dulu. Oke, setelah udah, silahkan kalian install Apache 2 kalau belum install ya. apt install Apache 2, serta ada juga default MySQL server. Oke, kita enter. Oke, kalau saya sudah menginstal, jadi tampilannya akan seperti ini. Lalu kalian nyalakan Apache 2 ini dengan mengetikkan systemctl enable Apache 2. Oke, kita enter, tungguin. Oke, udah, dan kalian start service-nya. Service Apache 2 start. Serta kalian juga start MySQL servernya. Biar jadi satu aja, kita tambahkan semikolon di sini atau titik koma. Service MySQL start. Oke, udah ya, udah start di sini, udah jalan. Clear layar. Ketika udah jalan, kalian masuk ke database-nya si MySQL dengan mengetikkan perintah MySQL -u root dan -p. Di Linux passwordnya adalah nggak ada atau kosong lah. Kalian bisa enter. Ketika udah enter, kita masuk ke database MySQL di sini. So, databases. Oke, sebelum video ini dimulai, saya telah membuat
database DVWA serta DVWA1 untuk latihan membuat database. Ya, sebelum video ini dimulai saya harus setup dulu lah, supaya nantinya nggak terjadi error yang tidak diinginkan ya. Kita drop aja. Error nggak apa-apa. Tadinya saya ingin menghapus database dari DVWA1 nya ya, karena saya akan gunakan lagi DVWA1 buat tutorial kali ini, tapi lupa komennya gimana sih, how to remove. Saya lupa. Drop database. Betul. Drop. Apakah seperti ini? No. Oh, ternyata bukan databases ya. Database. Oke. Udah query oke. Udah hilang. Kita lakukan. Nah, udah masuk. Langkah-langkah kalian dimulai dari sini ya. Untuk pertama, kalian buat database dulu bernama DVWA. Tadi kan udah ada tuh di file config.ing.php tuh, database defaultnya adalah DVWA. Maka kalian ikutin aja, create database DVWA. Mungkin ini kalau saya enter akan terjadi error karena saya telah mempunyai database-nya DVWA ini yang paling awal. Mungkin saya akan tambahin satu. Kalau kalian ngikutin aja di database itu ya, tadi konfigurasi database-nya. Oke. Show databases untuk melihat database. Nah, seperti yang kalian lihat di sini telah berhasil membuat database DVWA1. Setelah itu, yang harus kalian lakukan adalah membuat user serta password. Oke. Karena di Ubuntu server di VirtualBox ini tidak bisa menggunakan tombol shift atau simbol di awal-awal MySQL, maka saya akan mengetikkan simbolnya terlebih dahulu. Di sini yang akan saya gunakan adalah hanya add untuk awal-awal, karena nggak tahu kenapa ya keyboard saya bermasalah. Kalau saya mengetikkan contoh create, nanti saya mengetikkan shift plus add, nggak bisa. Jadi saya harus dari awal seperti ini. Ini nggak mempengaruhi juga ya. Create user nama usernya tadi adalah DVWA at localhost ya. Identified by pass. Ini adalah passwordnya, password saya tadi.
sesuaikan ya sama password kalian serta nama database kalian. Kalau defaultnya pasti seperti ini. Saya cuman ganti localhost yang tadinya 2127.0.0.1 saya ganti menjadi localhost, serta password yang sebelumnya adalah password saya ganti menjadi pas seperti ini supaya mudah aja. Karena saya telah membuat user dan password yang sama, jadi akan menampilkan output error seperti ini ya. Mungkin kalian enggak, it's okay, nggak apa-apa. Kita lanjutkan. Langkah yang selanjutnya adalah grand al. Seperti biasa saya harus mengetikkan simbolnya terlebih dahulu di awal. Grand al privilege on DVWA 1. Kalau saya tadi yang barusan buat adalah DVWA 1, maka kalian seharusnya bukan DVWA 1 melainkan DVWA ya. Hanya DVWA, tidak ada angka satunya. Bintang seperti ini. Lalu tambahkan kutip 1-2 kali. Usernya adalah DVWA. Ininya adalah localhost. Oke, jangan lupa tambahkan titik koma di depannya supaya tidak error. Kita enter di sini. Ada error ya. Lupa menambahkan di setelah bintang ini tambahkan to grand al privilege on DVWA 1 dot bintang to DVWA at localhost. Oke, query oke, kalian bisa exit. Kita clear layar dulu. Selanjutnya kalian menuju folder ya. Folder mana tadi ya? Saya sudah punya. Nah, foldernya ada di etc php 7.4/apache 2 ya. Kita enter aja di sini, kita ketikkan ls, ada apa di dalamnya? Ada folder, ada file namanya php.ini yang harus kalian konfigurasi lagi. Nano php.ini ya. Oke. Kalian klik tekan tombol di keyboard Ctrl+W untuk mencari. Keywordnya adalah allow URL include. Oke. Di sini tanda hubungnya adalah underscore ya. Underscore, kita enter di sini. Nah, allow URL include yang tadinya di sini adalah off seperti ini, maka kalian ubah menjadi on. Oke. Kalian press Ctrl+X di sini exit ya. Oke, lalu press Y, lalu enter di sini. Oke, udah. Oke. Setelah sudah, kalian ketikkan if config untuk melihat alamat IP address kalian yang nantinya akan digunakan untuk mengakses DVWA ini. Oke, ini adalah alamat IP address saya, np0s3
di bagian inet ya, 192.168.90.13. Oke, lalu kalian harusnya udah masuk ke bagian setup ya. Artinya kalian masuk di bagian sini nantinya. Kalian lihat di sini udah pada hijau semua. Sebelumnya adalah jika kalian tidak melakukan setup tadi, maka yang URL include ini akan terdisable ya, warnanya merah. Oke, di sini udah aman. Yang mesti kalian perhatikan adalah di sini. Yang tadinya ini adalah merah, namun saya telah merubah permissionnya menjadi hijau sepertinya. Tadinya ini adalah no. Oke, mari kita menuju foldernya. Di sini foldernya adalah di dvwa/hackable uploads. Oke. cd var www html dvwa. Oke. Ke layar ls. Oke, nyampe sini di mana tadi? Kita udah nyampe sini ya. Lalu ini letak dari folder yang harus kita ubah permissionnya. hackable/upload. chmod seperti biasa 777 hackable/uploads. Oke, udah. Terus di sini ada lagi eksternal php IDS. Oke. chmod 777 eksternal php IDS. Lalu apa di sini? 06/lib 06 lib IDS temp. Waduh, panjang nih. IDS temp php IDS _log.txt. Tadi saya menggunakan shortcut ya, supaya tidak mengetik terlalu panjang seperti ini, menggunakan shortcut tab. Kita enter. Harusnya berhasil. Dan kalian restart service-nya. Service Apache 2 restart service MySQL restart. Oke. Oke, udah ke restart. Kita create. Tungguin nyampe loadingnya selesai ya. Di sini relog. Oke, di sini berhasil di create. Harusnya nanti kalian langsung menuju login.php ya. Nah, harusnya menuju di sini. Username defaultnya adalah user dan passwordnya adalah password kecil semua. Password. Sebentar. Oke, login. Login valid user. Oke, berhasil. Oh, belum ya. Oh, sorry, di sini ternyata login defaultnya adalah admin
admin, karena yang tadi kita setup adalah setup database. Username-nya kan tadi defaultnya DVWA ya, defaultnya adalah DVWA serta passwordnya adalah pas. Itu adalah untuk username serta password buat si MySQL-nya. Beda lagi kalau buat DVWA. DVWA username-nya adalah admin serta passwordnya adalah password. Nah, sudah masuk seperti ini. Terus kalian ke bagian DVWA security di sini. Tadinya ini adalah impossible ya. Kalian silahkan set ke low, submit, oke. Dan congratulations, kalian telah berhasil setup DVWA dan MySQL server serta database-nya ya. Untuk serangannya atau untuk latihan hackingnya, mungkin saya akan tunjukkan satu aja di sini atau beberapa mungkin ya. Di bagian command injection di sini. Di sini kan tertulis ping a device, artinya ping ya, melakukan perintah ping sama aja kayak di sini. Mana tadi? Nah, sama aja kayak ping 888. Ini adalah DNS-nya Google ya. Sama aja. Kita coba submit di sini. Oke, fine ya, normal-normal aja sama outputnya. Lalu di manakah letak kerentanan di sini? Nah, di sini kita harus putar otak nih. Kita udah diberikan keleluasaan dalam mengakses ping seperti ini. Jadi coba kita akses lagi ping ya, pingnya 888. Lalu kita tambahkan tanda semikolon yang tadi saya lakukan ya untuk melakukan komen selanjutnya. Artinya kita jadikan satu baris perintah tapi panjang, ini bisa panjang terserah kalian ya. Kita coba lakukan pwd atau lokasi dari direktori ini berasal, seperti itu. Kita submit. Oke, di sini terlihat ya, ini adalah komen pertama yang dieksekusi adalah ping. Setelah itu ini adalah pwd atau lokasi dari database-nya si DVWA ini ya. var www html dvwa vulnerabilities exec ya. Oke, ini adalah komen pertama yang sukses ya. Mari kita menuju kegilaan lainnya di sini. Di sini tetap kita menggunakan 888 sebagai ping, karena jika kita menggunakan langsung seperti ini pwd, maka seharusnya tidak tampil apa-apa. Tapi kita tungguin sampai loading ya. Ini tidak tampil apa-apa ya. Tidak ada di sini yang tadi var www html bla 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 bla, nggak tampil. Kita samakan saja 888. Kita cat slash etc passwd. Nah, kita lihat di dalamnya ada apa aja nih. Folder etc slash passwd. Nah, ini adalah kumpulan username di Ubuntu ini ya, Ubuntu server ini. Ada username root, ada sys, ada game, ada mail, ada banyak di sini ya username-nya. Di sini juga ada username buat MySQL. Wah, kita di sini udah bisa mengakses semuanya nih harusnya ya. Tapi kita di sini belum mode root ya. Kita coba UMI untuk cek apakah kita dalam mode root atau tidak. Ternyata enggak ya, sebatas www data doang. Jadi kita di sini cuma diizinkan untuk melihat-lihat.
Ya tidak apa-apa, kita bisa melihat username, kita juga bisa melihat password ya, yang berada di etc cut etc/shadow. Ya, di sini adalah letak passwordnya. Cuman kalau saya enter di sini, karena setelan defaultnya adalah normal semua, maka yang muncul hanya pink. Kenapa seperti itu? Karena folder shadow ini dilindungi hak akses atau permission. Biar kita lihat di sini isi dari shadow, file shadow ini ya. Cut etc shadow. Kita tambahkan more supaya tidak kepanjangan. Nah, di sini ada password ya. Passwordnya adalah setelah mana nih? Kita cari-cari aja. Nah, ini www.data adalah tadi ya hak akses yang kita miliki di DVWA ini. Kita bisa hack passwordnya. Ini bentuknya adalah hash. Kalian bisa gunakan alat bernama John the Ripper ya. Nanti saya buatkan tutorialnya lain waktu lah. Ini passwordnya adalah setelah tanda bintang, ini bintang. Jadi www.data.2 bintang titik 2. Nah, setelah titik 2 ini adalah username. Setelah itu titik 2 angka 0 terus titik 2. Nah, passwordnya ada di 9999 ini. Karena passwordnya kosong tadi ya, karena kita di Linux cuma enter aja, jadi 999 adalah tanpa password. Coba kita lihat lagi apakah ada yang selain 999. Nah, di sini kita dapat username dari si Ubuntu server ini ya. Username-nya adalah sysx. Passwordnya setelah kutip 2 apa namanya? Titik 2 $6 bla 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 bla, panjang sekali di sini. Kalian bisa decrypt ya. Kalau encrypt kan dari teks biasa ke decryptnya apa namanya tuh, misal kalian dari file teks biasa nih hello, kalian encrypt menjadi suatu teks cuman bentuknya enkripsi, entah itu hash, entah itu MD5, banyak ya tipe enkripsi. Ini yang di enkripsi di Linux adalah hash, tipenya hash. Jadi kalian bisa kunjungin di sini hash encryption ya, di website ada website buat enkripsi serta untuk mendeskripsikan ya, decrypt. Cuman di sini juga bisa menggunakan tools bernama John the Ripper ya. Kalian juga bisa pelajari sendiri toolsnya, atau nanti lain kali kita akan bahaslah toolsnya. Oke, mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan di pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika kalian rasa video ini bermanfaat, silahkan kalian tinggalkan like di bawah serta komen. Kalian juga bisa masukin request di kolom komentar, nanti saya akan lihat satu-satu. Kalau ada waktu saya akan balas ya. Dan mungkin cukup itu saja. Dan good luck bagi kalian yang udah berhasil setupnya. Kalau error, jangan panik. Kalian baca dulu errornya. Kalian copy paste di Google aja. Nanti banyak di situ pemecahan yang sudah terpecahkan lah. Kebanyakan dari Stack Overflow, Q&A dan lain sebagainya.
and goodbye.